Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat penting, yaitu tentang apa sesungguhnya arti sunnah. Pembahasan ini penting karena di tengah masyarakat terdapat pemahaman bahwa sunnah hanya berarti sunat, yaitu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Marilah kita menyimak pembahasan ini dengan hati yang lapang dan mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang syahih. Untuk itu, marilah kita ikuti penjelasan berikut yang disampaikan oleh Dr. Arifin Sirgar. Saudaraku umat Islam yang saya hormati dan saya muliakan, izinkanlah kita membahas apa sesungguhnya arti sunnah. Kenapa? Jawabnya, karena timbul di kalangan ulama, mubaligh, ustadz, dan penceramah agama yang mengatakan atau menerangkan bahwa arti sunnah ialah sunat. Maksudnya, dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Hal ini sangat-sangat salah besar, karena akan menimbulkan amalan, ajaran, atau petunjuk Nabi yang dikotak-katik dan diubah-ubah yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Rujukannya yaitu hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa pada suatu ketika, Nabi memanggil para sahabat berkumpul untuk memberi wejangan kepada mereka dengan suara keras, seperti panglima yang memberi wejangan kepada prajuritnya. Dengan muka merah dan mata yang berkaca-kaca hingga mengeluarkan air mata, Nabi menyatakan, "Hai sahabatku, nanti di akhir hayatku, setelah aku wafat, hati-hati kamu. Awas, akan timbul di antara para ulama yang akan mengubah-ubah sunnahku. Perbuatan itu merupakan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka." Komentar, terbukti memang hal ini terjadi. Di antaranya, beberapa ulama membuat beberapa buku yang berjudul, pertama, kitab berjudul Fiqih Sunnah yang disusun oleh seorang ulama besar di Mesir bernama Syekh Sayyid Sabiq dari Universitas Islam Mesir. Kedua, kitab berjudul Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang disusun oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Ketiga, kitab berjudul Bahaya Bid'ah dalam Islam yang disusun oleh Syekh Ali Mahfuz, ulama besar dari tanah Arab. Komentar, apa yang dituduhkan disinyalir atau yang ditakutkan oleh Nabi sesudah beliau wafat, yaitu akan timbul orang-orang yang mengubah-ubah sunnah Nabi, terbukti dengan adanya ulama belakangan setelah Nabi wafat yang memberikan arti kata sunnah adalah sunat, yaitu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, seperti misalnya adzan dan sholat, yang menurut mereka dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Komentar, hal ini sangat bertentangan dengan arti sunnah yang diberikan oleh Nabi. Nabi memberi arti kata sunnah sebagai ajaran, petunjuk, kaifiat, atau hadis syahih yang diajarkan atau disampaikan kepada umatnya. Hal itu dapat berupa ibadah yang wajib dikerjakan, yang tidak wajib dikerjakan, ataupun amalan muamalah, keduniaan, semuanya itu mempunyai tuntunan atau sunnah untuk dikerjakan melalui hadis syahih. Komentar, maka bila arti sunnah itu oleh sebagian ulama belakangan disebut sunat, yaitu dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, maka inilah timbulnya penyebab amalan bid'ah. Karena arti sunnah itu dianggap sunat, maka amalan akidah atau ibadah yang sifatnya sunat dianggap boleh diubah-ubah. Hal ini merupakan akibat dari mereka mengartikan sunnah sebagai sunat. Komentar, sesungguhnya istilah sunnah menjadi sunat tidak dikenal atau disebut dalam hadis-hadis syahih Nabi. Arti sunnah menurut hadis syahih Nabi adalah petunjuk Nabi, baik yang wajib, yang tidak wajib, maupun amalan muamalah dan sebagainya. Rujukannya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi menyatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Kedua, hadis riwayat Imam Malik yang menyatakan,
Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulnya. Komentar, maka bila arti sunnah itu adalah sunat seperti arti yang diberikan oleh sebagian ulama mazhab atau ulama belakangan, maka akan berakibat sholat wajib, tidak perlu dikerjakan. Cukup hanya sholat tarawih dan ibadah lain yang sifatnya sunat yang dianggap dapat membuat umat Islam selamat. Karena bila arti sunnah itu adalah sunat, lalu dimasukkan ke dalam dua hadis di atas, maka untuk mencari keselamatan cukup mengerjakan sholat tarawih atau sholat idul fitri saja. Padahal sesungguhnya maksud hadis di atas, arti sunnah adalah seluruh ajaran Nabi dan petunjuk Nabi di dalam hadis-hadisnya yang syahih, baik yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunat, maupun amalan muamalah. Bila diikuti, maka akan selamat. Sebaliknya, bila sunnah diartikan sebagai sunat, maka tidak mengerjakan yang wajib pun dianggap dapat membuat umat selamat. Memang pada zaman Nabi tidak dikenal istilah kata sunat. Kata sunat itu timbul sebagai ciptaan sebagian ulama atau ulama belakangan. Demikianlah pembahasan kita mengenai arti sunnah menurut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian ini dapat menambah ilmu, memperluas wawasan, dan mendorong kita semua untuk semakin mencintai serta mengikuti petunjuk Rasulullah. Apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian ini, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hal tersebut berasal dari keterbatasan manusia. Bagi saudara-saudara yang merasa mendapatkan manfaat dari kajian ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, share kepada keluarga, sahabat, dan kerabat, serta subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya. Dukungan dari saudara sekalian sangat berarti agar channel ini dapat terus berkembang dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Pantun penutup. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak di waktu pagi. Mari amalkan sunnah Nabi, agar selamat dunia dan akhirat nanti. Demikianlah yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.